Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini kita memasuki semester kedua. Itu berarti kita akan membahas materi baru ya. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Di semester kedua, kita mulai dari bab kelima, teks diskusi. Dalam bab ini kita akan belajar tentang pengertian dan pokok pikiran teks diskusi, tujuan dan ciri teks diskusi, struktur teks diskusi, dan yang terakhir tentunya unsur kebahasaan teks diskusi. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan mengenal tentang pengertian teks diskusi. Kata diskusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pertemuan untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah dari individu ke individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Sedangkan teks diskusi itu sendiri merupakan tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang pro maupun yang kontra dengan isu tersebut, serta diakhiri simpulan atau rekomendasi penulis. Kata pro merupakan arti dari kata setuju, kata lainnya dari kata setuju ya. Sedangkan kontra, kata lainnya dari kata tidak setuju. Jadi kalian sudah tahu antara pro dan kontra. Selanjutnya, pokok pikiran teks diskusi. Pokok pikiran atau yang sering dikenal dengan ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Dengan kata lain, untuk dapat menemukan pokok pikiran harus mengetahui letak kalimat utama terlebih dahulu. Letak kalimat utama yang sering muncul ada dua ya. Yang pertama adalah deduktif. Kalimat utama terletak di awal paragraf dengan pola umum dan khusus. Diingat, deduktif, D adalah depan. Yang kedua adalah menggunakan kalimat induktif. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dengan pola khusus umum atau biasanya ditandai dengan konjungsi antar kalimat seperti konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, maka. Nah, contoh dari pola kata umum ke khusus. Kata umum artinya adalah luas. Contohnya seperti kata bunga. Bunga masih luas, jadi umum ya, sehingga dikhususkan menjadi kata mawar, anggrek, dan matahari. Ketiga jenis ini merupakan kata khusus dari kata bunga. Yang kedua, kita akan belajar tentang tujuan dan ciri teks diskusi. Tujuan teks diskusi itu sendiri mencari kesepakatan atau kesepemahaman gagasan atau pendapat. Jadi nanti diakhiri untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan ciri teks diskusi yang pertama ditata dengan struktur teks. Ada isu, argumen menentang, dan argumen pendukung, serta diakhiri oleh simpulan atau rekomendasi. Yang kedua, menggunakan konjungsi seperti namun, tetapi, namun demikian, di pihak lain, sebaliknya, akan tetapi, dan sebagainya untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlawanan. Jadi, di dalam argumen menentang dan argumen pendukung nanti ada konjungsinya. Namun, tetapi, namun demikian, di pihak lain, sebaliknya, akan tetapi. Jadi, di sini tanda-tanda dari pro ataupun kontra ya. Yang ketiga, menggunakan modalitas atau keterangan untuk membangun opini atau rekomendasi. Jadi kalian sudah tahu ya tujuan dan ciri teks diskusi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teks diskusi adalah tulisan yang menerangkan suatu masalah yang dilengkapi dengan pendapat baik mendukung atau yang disebut dengan pro ataupun menentang atau yang disebut dengan kontra, menentang dari masalah. Kemudian diakhiri dengan adanya simpulan dari penulis, ditandai dengan kata hubung, namun,
Tetapi, namun demikian, di pihak lain, sebaliknya akan tetapi. Oke, sekarang kalian sudah memahami ya tentang pengertian teks diskusi, ciri-cirinya, dan tujuan dari teks diskusi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.